Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2 golongan D ingin presentasikan job sheet 3. Sebelumnya untuk pembagian tugasnya saya akan bacakan. Untuk bagian A dan B itu akan dijelaskan oleh teman saya Adib Mufadul Fiandra HP dengan NIM E41171634, dan bagian B, C itu akan dijelaskan oleh teman saya Dwi Nuranisa Rayuning Tias dengan NIM E41192216, dan bagian E, F itu akan dijelaskan teman saya Rifki Rosyid Erdiansyah dengan NIM E41192306, dan bagian GH nanti akan dijelaskan oleh Febri Putra Trisbudiono dengan NIM E41192131, dan saya sendiri Anova Swanda Firdaus dengan NIM E41192290 akan menjelaskan bagian I dan J. Untuk bagian A, codingannya pada bagian ini untuk setupnya diawali dengan serial begin sebesar 9600, dan pada void loopnya diatur agar pin pada A0 yaitu menjadi inputan untuk menampilkan nilai sensor pada virtual monitor dengan delay sebesar 100 milisecond. Protusnya sehingga jika pada Proteus ini dijalankan akan menampilkan hasil dari inputan A0. Jika dinaikkan pada nilainya akan bertambah, jika diturunkan maka nilainya akan berkurang seperti hasil yang ditampilkan berikut ini. Untuk bagian B, codingannya pada bagian ini maka akan membaca pin sensor pada A0 dan juga hasilnya akan ditampilkan pada pin LED 6 sehingga inputannya berada pada A0 dan outputannya berada di pin LED 6. Pada for loopnya untuk high dan low-nya tergantung pada nilai yang diberikan oleh sensor dan untuk Proteusnya, sehingga pada Proteusnya jika dijalankan maka akan menghasilkan pin LED 6 akan menyala berkedap-kedip. Jika nilai sensor pada A0 dinaikkan maka pin LED 6 akan berkedap-kedip dengan lebih lambat, tetapi sebaliknya jika sensor pada A0 diturunkan maka pin LED 6 akan semakin cepat untuk kedap-kedipnya. Saya di sini akan menjelaskan tentang bagian C dan D, yang dimana bagian C mengakses pin A1 yang dimana tentang sensor suhu. Pada pengamatan ini dapat dilihat untuk mengakses sensor pin dan nilai sensor yang dimana pada poin ini nilai sensor memiliki nilai yang dimana nantinya akan terlihat pada virtual terminal. Setelah mencoba praktikum ini, hasilnya apabila di-run akan terlihat pada virtual terminal memperlihatkan hasil Celsius dan LED pada bagian sensor pin akan menyala. Dan akan terlihat seperti di gambar. Yang D mengakses pin A2 yaitu sensor cahaya LDR, yang dimana pengamatan di atas memperlihatkan nilai sensor kurang dari sama dengan 700 bernilai H, maka lampu tidak mendapatkan cahaya. Begitupun sebaliknya, nilai sensor lebih besar sama dengan 700 bernilai low, maka lampu akan mendapatkan cahaya. Dapat dilihat dengan menggunakan serial println yang dapat dianalisis menjadi apabila di-run akan terlihat virtual terminal, yang dimana virtual terminal tersebut memperlihatkan hasil mendapatkan cahaya yang dimana LED tersebut bernilai low, karena low mengakibatkan lampu mendapat cahaya. Sensor cahaya menyala yang dimana apabila LED diberi nilai sebesar 700, lampu akan menyala, dan apabila LED diberi nilai lebih dari
700 pun keadaan lampu di pin 6 juga tetap tidak menyala. Dan apabila nilai 700 diberikan nilai yang dikurang, pin nomor 6 juga tetap tidak menyala. Kali ini saya akan menjelaskan pada bagian E dan F, dan sekarang saya akan menjelaskan bagian E terlebih dahulu. Pada kali ini yang bagian E akan mengakses pada servo, yaitu yang berada pada pin 10. Dan jika pos plus dirubah menjadi 180, maka servo akan berputar dari kanan ke kiri secara terus-menerus. Sedangkan jika pos minus dirubah menjadi 180, maka akan menghasilkan DC servo berputar dari kiri lalu ke kanan secara terus-menerus, seperti berikut. Ini saya coba jika pos plus dirubah menjadi 180 terlebih dahulu. Jika di run, maka akan berputar ke kanan dan akan berputar ke kiri, lalu berputar lagi ke kanan, begitu seterusnya. Dan jika saya rubah pos minusnya menjadi 180, maka akan bergerak ke kiri lalu ke kanan, seperti hasil berikut. Dari kiri lalu ke kanan. Begitu seterusnya. Pada bagian F ini nantinya inputan dari DC servo yaitu ada pada sensor yang ada di A0, sehingga nanti perputarannya akan mengikuti nilai dari sensor yang berada dari A0. Dengan delay sebesar 15, seperti percobaan berikut. Jika sensor dinaikkan, maka servo akan bergerak ke kanan. Dan jika servo dibuat minus, maka akan maksud saya jika sensor dibuat minus, maka servo akan bergerak ke kiri. Baik, soal selanjutnya yaitu yang G, yaitu mengakses pin 11 dan 12 sensor jarak SRF 04. Pertama-tama kita mendefine echo pin dan trig pin terlebih dahulu. Di echo pin dengan pin 11, lalu trig pin dengan pin 12. Lalu untuk variabel, lalu kita membuat variabel baru yaitu durasi, lalu integer jarak. Lalu selanjutnya pada void setupnya kita beri nilai awal serial begin 9600. Lalu untuk pin mode echo pin
kita isikan inputan. Lalu untuk pin mode trig pin kita beri output agar dapat menampilkan nilai pada virtual terminal. Oke, untuk selanjutnya yaitu void loop, itu berupa aksi eksekusinya. Yang pertama yaitu digital write trig pin low, lalu kita beri delay 1 milisecond, lalu kita kembalikan lagi ke trig pin high, lalu kita berikan delay 100 lagi. Setelah itu kita kembalikan lagi ke trig pin low. Lalu variabel durasi yang kita buat tadi, kita beri perintah pulse in, lalu echo pin high. Pulse in ini akan menunggu rentan waktu echo pin dari low menjadi high, sehingga waktu tersebut akan terrestore ke dalam memori. Oke, lalu untuk variabel jarak kita beri aksi jika durasi dikali 0,034 bagi 2. Jika durasi naik, jika durasi ditambah, maka akan dikalikan sama dan dibagi sama juga. Ini akan menjadi nilai pembeda jika diklik button tambah dan jika diklik kurang. Setelah itu serial print jarak, ini untuk menampilkan jarak pada virtual terminal. Lalu serial print jarak huruf kecil, ini untuk menampilkan jarak suara pada virtual terminal yang telah diproses melalui perhitungan pada variabel jarak. Oke, yang terakhir yaitu serial print ln untuk memberi nilai pada jarak yang telah nilai sentimeter pada jarak yang telah dihitung proses hitung seperti tadi. Lalu langkah selanjutnya yaitu masuk ke Proteusnya, lalu kita run. Setelah kita run, maka akan muncul virtual terminal dengan jarak 548 cm. Jika diklik plus, maka jarak akan bertambah. Jika diklik kurang, maka jarak akan mengurang, semakin mengurang jika diklik tombol kurang. Baik, untuk selanjutnya yaitu soal nomor H, yaitu tentang interrupt. Di sini saya mendeklarasikan variabelnya terlebih dahulu, yaitu integer pin LED 4 dengan menggunakan pin 6 pada Arduino, lalu integer pin LED 3 dengan pin 7, lalu integer pin LED 2 dengan pin 8, yaitu selanjutnya yaitu integer pin LED 1 dengan pin 9. Lalu kita setup, yaitu pin mode pin LED 1 menjadi output, lalu pin LED 2 menjadi output, pin LED 3 menjadi output, lalu pin LED 4 menjadi output, lalu yang terakhir yaitu pin mode dengan pin nomor 2 sebagai input pull up. Jadi waktu kita menekan button, maka terjadi inputan sehingga akan terespon oleh outputnya. Oke, lalu yang selanjutnya yaitu void loop untuk aksinya. Pertama kita mengeksekusi menggunakan digital write pin LED 1, kita high, lalu kita beri delay 100 milisecond, lalu digital write pin LED 2 high, kita beri delay 100 milisecond, lalu digital write pin LED 3 kita beri high,
lalu kita beri delay 100 milisecond, lalu digital write pin LED 4, lalu kita hide, lalu kita beri delay 100 milisecond. Lalu kita selanjutnya beri kondisi jika if digital read 2 sama dengan low, maka digital write pin LED 2 low dengan delay 10.000 milisecond. Oke. Ini maksudnya jika pin nomor 2 ditekan, maka pin LED 2 pada pin 8 itu akan mati. Lalu pada waktu mati tersebut akan berdurasi 10.000 milisecond. Setelah lebih dari durasi tersebut, maka lampu akan menyala kembali. Oke, selanjutnya kita masuk ke Proteus. Lalu kita coba run Proteusnya. Nah, di sini akan ditemui keempat LED menyala secara berurutan. Lalu jika button pada pin 2 ditekan, maka lampu pada pin nomor 8 akan mati. Di sini akan berdurasi 10.000 milisecond. Jika lebih dari milisecond, maka akan menyala. Ya, jika durasi lebih dari 10 milisecond, maka lampu akan otomatis menyala seperti pada video berikut. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagian I, yaitu interrupt. Sama seperti lainnya, ini kita menggunakan pin LED 1, 2, 3, 4 dan tombol button 2 di pin 2 maksudnya. Oke, ini ada attachment interrupt. Kita menggunakan fungsi rising, yaitu dari low ke high fungsi risingnya. Nanti di sini ketika dipencet itu akan pin LED 2 akan mati selama 5 detik. Dan ketika di start, semua pin mulai dari 1, 2, 3, 4 itu akan menyala bergantian dengan delay waktu 1 detik. Berikut ini tampilan ketika di run, dan berikut ini tampilan ketika tombol buttonnya dipencet. Jadi itu terlihat mati ya. Oke, untuk selanjutnya bagian C sama seperti bagian I, yang membedakan di sini fungsi interrupt-nya yaitu falling atau dari high ke low. Hampir sama dari fungsi I, codingannya juga sama, tidak ada yang beda. Kita langsung saja ketika di run. Nah, di sini hasilnya untuk di run hampir sama seperti tidak ada bedanya, cuman yang membedakan hanya di codingan saja. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.